Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Rohasanah, bisa dipanggil Bu Nisa. Jadi sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, untuk ketua kelasnya, tolong untuk mempersiapkan kelas dan berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk kalian tolong bisa dicek di sekeliling meja apakah masih ada sampah atau tidak. Jika masih ada sampah, bisa dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu, agar pembelajaran bisa kita mulai dalam keadaan kondisi kelas yang bersih dan nyaman. Oke, jika sudah, Ibu akan melakukan presensi untuk kehadiran kalian pada pagi hari ini. Ana, Bella, Bilkis, Dian, Doni, Salsa, Siska, Zahdan. Oke, jadi kalian pada pagi hari ini hadir semua ya. Oke, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi gerak melingkar beraturan. Oke, gerak melingkar beraturan atau biasa disingkat dengan GMB. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang materi gerak melingkar beraturan adalah yang pertama kita akan mempelajari konsep dari gerak melingkar itu sendiri, kemudian kita akan mempelajari besaran-besaran apa saja yang ada pada gerak melingkar dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup menarik ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi bahwa kita akan mempelajari konsep dari gerak melingkar. Jadi, dari konsep itu, yang pertama kita akan mempelajari pengertian. Oke, setelah kita mempelajari pengertian, kita akan mempelajari besaran. Nah, jadi kita akan membahas dua bab ini untuk mengetahui konsep dari gerak melingkar. Jadi yang pertama, pengertian dari gerak melingkar. Mungkin mungkin dari kalian ada yang sudah tahu pengertian dari gerak melingkar itu apa? Oke, benar sekali, hampir tepat. Jadi sesuai dengan namanya gerak melingkar beraturan. Jadi pengertian dari gerak melingkar beraturan ini adalah suatu gerakan yang memiliki uh, arah atau bentuk lintasannya berupa lingkaran dengan kecepatan sudut yang tetap. Untuk lebih jelasnya, di sini Ibu menyajikan sebuah animasi tentang pengertian dari gerak melingkar beraturan. Bisa dilihat. Bentuk lintasan pada gerak melingkar beraturan berbentuk lingkaran dengan arah sudutnya berada di luar radius. Oke, setelah dari pengertian, kita akan masuk ke besaran-besaran yang berlaku dalam gerak melingkar beraturan. Ini kita akan bahas 3 besaran terlebih dahulu. 3 besaran itu diantaranya adalah periode. Kemudian jika di situ ada periode, tentu di situ ada juga frekuensi. Kemudian yang ketiga ada kecepatan sudut. Oke, sekarang kita masuk ke besaran yang pertama adalah periode. Dari anak-anak ada yang tahu pengertian dari periode? Kalian sudah dipelajari waktu kalian duduk di bangku SMP. Mungkin ada yang masih ingat pengertian dari gerak melingkar dari besarannya yaitu periode. Oke, benar sekali. Jadi
Untuk yang pertama adalah periode. Periode adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Dari pengertian tersebut kita bisa tuliskan persamaannya bahwa periode kita simpulkan dengan huruf T besar, kemudian persamaannya bisa kita tuliskan banyaknya waktu kita simpulkan dengan T kecil, kemudian melakukan satu kali getaran kita simpulkan dengan N. Oke, seperti ini untuk persamaan yang berlaku pada periode. Kemudian kita masuk ke besaran yang kedua adalah frekuensi. Dari kalian ada yang tahu frekuensi itu apa? Oke, benar sekali. Jadi frekuensi itu adalah kebalikannya dari periode. Frekuensi disimbolkan dengan huruf F. Kemudian kebalikannya dari periode berarti frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam satu satuan waktu. Atau kalau dirumuskan bisa kita tuliskan persamaannya. Banyaknya getaran kita simbolkan dengan N, kemudian persatuan waktu kita simbolkan dengan T. Nah, jadi seperti ini untuk persamaan-persamaan yang berlaku pada periode dan frekuensi. Kemudian antara periode dan frekuensi itu memiliki hubungan antar keduanya. Lalu apa sih hubungan antar keduanya itu? Ada yang tahu? Oke, jadi seperti ini hubungan antara periode dan frekuensi, bahwa di mana periode adalah seper dari frekuensi, kemudian frekuensi adalah seper dari periode. Jadi, antara periode dan frekuensi memiliki hubungan keterbalikan di mana bahwa Oke, setelah kita jelaskan tadi periode dan frekuensi, kita masuk ke besaran yang ketiga adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut, kita tuliskan di sini, atau biasa disimpulkan dengan omega. Oke, dari anak-anak ada yang tahu pengertian dari kecepatan sudut? Iya, benar sekali. Jadi, kecepatan sudut itu adalah banyaknya sudut yang dibentuk dalam satu satuan waktu. Atau kalau dalam persamaan bisa kita tuliskan banyaknya sudut kita simpulkan dengan to, kemudian waktu kita simpulkan dengan delta T. Nah, seperti ini untuk persamaannya. Kemudian, dari persamaan ini, karena kita ketahui bahwa gerak melingkar itu memiliki periode dan frekuensi, kita bisa tuliskan bahwa kecepatan sudut, periode, dan frekuensi antara ketiganya memiliki hubungan. Lalu seperti apa hubungannya? Oke, akan Ibu tuliskan di papan tulis. Ini akan Ibu habis itu dulu. Di sini bahwa persamaan dari kecepatan sudut adalah omega sama dengan to per delta T. Kemudian bahwa kecepatan sudut ini mempunyai hubungan dengan periode, bisa kita tuliskan omega sama dengan 2pi per T. Kemudian jika memiliki hubungan dengan periode, tentu juga memiliki hubungan dengan frekuensi. Bisa kita tuliskan bahwa 2pi, bahwa besarnya T adalah seper dari frekuensi. Besarnya T adalah seper dari frekuensi, bisa kita tuliskan di sini. Sehingga kita dapatkan omega sama dengan 2πf. Nah, jadi dari persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa kecepatan sudut memiliki hubungan dengan periode dan dengan frekuensi, di mana kita dapatkan tiga persamaan, omega sama dengan to per delta T, omega sama dengan 2pi per T, dan omega sama dengan 2πf. Oke, setelah kita mempelajari tiga besaran ini, kita akan masuk ke materi kelajuan linier dan hubungan roda-roda. Ini bisa kita hapus.
Oke, yang selanjutnya adalah kelajuan linier. Atau disimbolkan dengan F. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu pengertian dari kelajuan linier? Oke, benar sekali. Jadi kelajuan linier itu adalah besarnya jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Atau bisa kita tuliskan, V sama dengan S per delta T. Nah, seperti ini. Kemudian dikarenakan ini adalah kelajuan linier pada gerak melingkar yang memiliki lintasan berupa lingkaran, lintasannya berupa, jadi kita bisa katakan bahwa jarak yang ditempuh selama melakukan gerak melingkar jadi sama dengan keliling dari sebuah lingkaran, jarak yang ditempuh. Jadi kita bisa tuliskan bahwa S sama dengan keliling dari lingkaran. Kemudian keliling dari lingkaran adalah 2πr. Sehingga kita bisa substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan ini, bahwa S sama dengan 2πr. Kemudian karena ini di dalam gerak melingkar, kita bisa tuliskan bahwa delta T itu sama dengan T atau periode. Sehingga dari persamaan ini kita bisa ketahui setelah kita mempelajari hubungan kecepatan sudut dengan periode dan frekuensi bahwa 2pi per T itu sama dengan omega, sehingga kita bisa tuliskan V sama dengan omega R. Nah, seperti ini. Jadi di dalam kelajuan linier kita mempunyai dua persamaan, ada V sama dengan S per delta T, kemudian ada V sama dengan omega R. Seperti itu untuk besaran-besarannya, kemudian kita akan masuk ke hubungan roda-roda. Apa sih maksud dari hubungan roda-roda? Oke, untuk lebih memperjelasnya, di sini Ibu mempunyai sebuah animasi untuk memperjelas sekalian tentang hubungan roda-roda. Bisa dilihat dulu bahwa animasinya adalah seperti ini. Animasi ini merupakan salah satu penerapan dari hubungan roda-roda, di mana dari animasi ini kita bisa lihat bahwa terdapat dua buah roda, yang satu berukuran kecil dan yang satu berukuran besar, yang dihubungkan dengan sebuah rantai. Di mana dari animasi tersebut kita bisa ketahui bahwa kedua roda tersebut memiliki kecepatan yang sama karena dihubungkan dengan sebuah rantai. Tetapi arah yang dihasilkan adalah berlawanan dan memiliki kecepatan sudut yang sama pula. Oke, setelah melihat animasi tersebut, kita bisa ketahui bahwa hubungan roda-roda. Oke, hubungan roda-roda yang pertama, ada roda yang sepusat atau seporos. Oke, roda sepusat ini jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa temui di sepeda roda dengan sebuah gear. Nah, sepeda roda dengan sebuah gear itu merupakan penerapan dari gerak melingkar, khususnya pada hubungan roda sepusat. Setelah tadi melihat animasinya, kita bisa gambarkan bahwa hubungan roda sepusat bisa kita tuliskan seperti ini. Dari hubungan roda sepusat dari gambar ini, kita bisa ketahui penerapannya juga dari kehidupan sehari-hari. Misalkan ini Ibu sudah bawakan contohnya. Nah, dari sebuah jam dinding, kita bisa ketahui bahwa sebuah jam dinding ini merupakan hubungan roda-roda di mana roda sepusat, yaitu bahwa di sini ada lingkaran kecil di tengah, kemudian lingkaran besar, sehingga kita bisa gambarkan seperti ini, di mana hubungan roda sepusat ini memiliki arah yang sama, yaitu arahnya searah jarum jam. Kemudian setelah memiliki arah yang sama, kecepatan sudutnya juga sama karena memiliki titik pusat yang sama, sehingga kita bisa tuliskan
bahwa memiliki titik pusat sama dan kecepatan sudut yang sama. Kita bisa tuliskan bahwa lingkaran kecil kita beri simbol angka 1, kemudian lingkaran besar kita beri simbol angka 2, sehingga kita dapatkan persamaan dari keduanya bahwa omega 1 sama dengan omega 2. Di mana omega 1 adalah kecepatan sudut lingkaran 1, yang satuannya adalah radian per second. Kemudian omega 2 adalah kecepatan sudut roda 2 atau roda besar, yang satuannya juga radian. Jadi ini untuk hubungan roda yang pertama, roda sepusat. Kemudian hubungan roda yang kedua adalah roda yang saling bersinggungan. Kita bisa tuliskan di sini. Roda yang saling bersinggungan. Oke, jadi untuk penerapan roda saling bersinggungan ini kita bisa ditemui dari roda pada mesin jam tangan. Untuk gambarannya seperti ini. Nah, ini untuk roda yang saling bersinggungan, di mana roda yang saling bersinggungan ini memiliki arah yang berlawanan, di mana roda kecil dan roda besar arahnya saling berlawanan, tetapi antara keduanya memiliki kelajuan linear yang sama karena mereka saling bersinggungan. Di mana arah berlawanan, arahnya berbeda, kemudian kelajuannya sama. Sehingga kita bisa tuliskan persamaannya bahwa V1 sama dengan V2. Oke, di mana V1 ini di mana V1 adalah kelajuan linier 1 yang satuannya adalah meter per second. Kemudian V2 adalah kelajuan linier yang satuannya juga meter per second. Ini pada lingkaran ke-1 dan lingkaran kedua. Nah, jadi seperti ini untuk roda bersinggungan yang kedua. Sekarang kita ke roda bersinggungan yang ketiga adalah roda bersinggungan yang dihubungkan dengan tali atau rantai. Ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada rantai sepeda yang dihubungkan dengan gear sepeda depan dan gear sepeda belakang. Untuk lebih jelasnya seperti ini gambarannya. Roda dihubungkan dengan rantai. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kita misalkan rantai sepeda, kemudian ini gear ban depan sepeda, dan ini gear ban belakang sepeda. Di mana ini hampir sama dengan roda yang bersinggungan, yaitu memiliki arah yang berlawanan dan memiliki kecepatan atau kelajuan linear yang sama pula karena mereka dihubungkan dengan sebuah tali atau rantai, yaitu V1 sama dengan V2, ini adalah roda 1, ini adalah roda 2. Di mana V1 adalah kelajuan linier roda 1 yang satuannya meter per second, dan V2 adalah kelajuan
linier, roda 2 yang satuannya juga meter per sekon. Jadi itu adalah ketiga hubungan dari roda-roda. Untuk lebih jelasnya tadi bisa dilihat di animasi video. Yang selanjutnya adalah percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Percepatan sentripetal. Pengertian dari percepatan sentripetal adalah bahwa suatu gerak dikatakan memiliki gerak yang beraturan apabila memiliki sebuah percepatan. Sehingga kita bisa rumuskan bahwa simbol dari percepatan adalah A, kemudian karena sentripetal, AS, kemudian untuk persamaan dari percepatan sentripetal pada umumnya adalah V kuadrat per R. Nah, jadi seperti ini untuk persamaan pada percepatan sentripetal. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya sentripetal. Dari anak-anak ada yang tahu apa itu gaya sentripetal setelah Ibu jelaskan pengertian dari percepatan sentripetal? Oke, benar sekali. Jadi, gaya sentripetal itu adalah bisa dikatakan akibat adanya percepatan sentripetal. Atau dengan kata lain bahwa suatu gerak dapat bergerak apabila adanya sebuah gaya. Kita bisa tuliskan VS sama dengan M dikalikan AS. Ini untuk persamaan umum. Karena kita tadi telah memiliki persamaan percepatan sentripetal, V kuadrat per R, kita bisa substitusikan ke dalam persamaan dari gaya sentripetal adalah M sama dengan V kuadrat per R, sehingga kita dapatkan persamaan dari gaya sentripetal adalah mv kuadrat per R. Jadi ini untuk persamaan umum dari gaya sentripetal. Oke, itu kurang lebihnya untuk penyampaian materi pada gerak melingkar beraturan pada pagi hari ini. Kemudian untuk selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah contoh atau percobaan dari gerak melingkar yang nantinya kita dapat menentukan atau menjawab rumus dan soal dari contoh tersebut, sehingga kalian nanti di rumah bisa mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Memperjelas materi yang telah Ibu sampaikan, di sini Ibu akan melakukan sebuah percobaan menggunakan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita untuk melakukan percobaan atau peragaan dari gerak melingkar beraturan. Di sini tepung terigu dengan berat 100 gram, kemudian ada sebuah pipa, kemudian ada sebuah tali, dan beban kedua seberat 50 gram. Nah, jadi setelah diukur tadi bahwa panjang tali ini adalah 10 cm yang nantinya akan menjadi jari-jari dari gerak melingkar beraturan. Tujuan utama dari percobaan ini adalah untuk mengetahui hubungan antara jari-jari dengan kecepatan sudut pada gerak melingkar beraturan. Kita juga bisa menentukan besarnya periode dan frekuensi dari percobaan sederhana ini. Kemudian selain itu, di sini kita juga menggunakan untuk mengukur berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan getaran pada gerak melingkar ini. Percobaannya, kita akan melakukan putaran sebanyak 10 kali dan akan kita hitung dengan stopwatch, dan nanti akan kita hitung periode dan frekuensinya. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke percobaan. Di sini akan melakukan 10 kali getaran dan kita akan hitung dengan stopwatch-nya. Kita mulai percobaannya dari sekarang. Kali getaran, dan waktu yang diperlukan adalah 5 detik atau hampir 6 detik. Jadi selama 10 kali getaran, waktu yang diperlukan adalah 6 detik seperti itu. Jadi ini percobaannya sangat simpel sekali dan hanya menggunakan barang-barang sederhana yang ada di sekitar kita. Oke, sehingga dari percobaan ini dapat kita hitung bahwa diketahui percobaan ini memiliki dua beban, yaitu 100 gram dan 50 gram. Masanya adalah 100 gram dan 50 gram, kemudian jari-jarinya
adalah 10 cm. Nya adalah 10 cm. Kemudian di sini kita akan mencari periode dari percobaan yang telah dilakukan tadi. Getaran yang dilakukan adalah 10 kali. Jadi N-nya sama dengan 10 dan waktu yang Ibu hitung dengan stopwatch adalah menghasilkan 6 detik. Jadi bisa kita tuliskan periodenya bahwa persamaan periode adalah T per N, sehingga 6 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 0,6 sekon. Ini untuk periodenya, sehingga kita bisa hitung juga frekuensinya, bahwa frekuensi adalah seper periode, yaitu seper 0,6 Hz. Jadi dari percobaan tadi kita bisa menghitung besarnya dari periode dan juga frekuensi. Jadi seperti itu untuk kurang lebihnya penerapan dari gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan percobaan dengan bahan-bahan sederhana. Dari pembelajaran pada pagi hari ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari penyampaian materi Ibu. Nanti ada yang kalau yang ada yang bisa menyimpulkan akan mendapatkan poin. Oke, kamu? Oke, benar sekali. Jadi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita bisa mengetahui yang pertama, kita membahas tentang konsep dari gerak melingkar berupa pengertian dan besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar, di mana besaran itu meliputi periode, frekuensi, kecepatan sudut, kelajuan linear, hubungan roda-roda, dan gaya sentripetal dan percepatan sentripetal. Selain tadi kita juga sudah melakukan sebuah percobaan sederhana untuk mengetahui apa sih dan bagaimana bentuk dari gerak melingkar itu. Oke, seperti itu kurang lebihnya dari penyampaian materi Ibu. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akhiri sampai di sini, kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Untuk kalian, bisa dikerjakan LKS-nya halaman 20 sebagai PR dan minggu depan dikumpulkan dan akan kita koreksi bersama. Kalian jangan lupa belajar karena kunci kesuksesan bukan hanya pada orang yang pintar, tapi orang yang rajin mau berusaha dan tidak mudah menyerah. Jadi itu adalah sebuah kata motivasi untuk kalian agar semangat belajar. Oke, untuk sekian dari penyampaian materi Ibu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.